Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuala Terengganu merupakan sebuah daerah Malaysia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka tak heran, keberadaan masjid sebagai sarana ibadah begitu mudah kita jumpai. Salah satu masjid yang terkenal adalah Masjid Abidin Kuala Terengganu, atau biasa disebut Masjid Negeri. Masjid ini terletak di kampung masjid yang berada di tengah kota Kuala Terengganu. Dahulu masyarakat menyebutnya dengan nama Masjid Putih atau Masjid Besar karena dominasi warna putih dan ukurannya yang terbilang besar dibandingkan masjid-masjid yang lain. Masjid ini didirikan oleh almarhum Sultan Zainal Abidin II antara tahun 1793 sampai 1808. Bahan dasar bangunannya terbuat dari kayu cinga yang terkenal awet dan tahan lama. Pada masa pemerintahan Sultan Umar, kira-kira tahun 1852, bangunan yang terbuat dari kayu digantikan dengan bangunan baru yang dibuat dari batu. Meski demikian, struktur bangunan yang lama tetap dipertahankan dan dilestarikan. Pada masa selanjutnya, atas prakarsa Tengku Panglima Besar atau Tengku Muda Kemaman, dilakukan perubahan besar-besaran dengan menambah 3 buah tiang baru dan 3 buah menara. Sekarang, bila dihitung secara keseluruhan, tiang-tiang tersebut semuanya berjumlah 40 buah tiang, 18 tiang asli dan selebihnya tiang tambahan. Penambahan tiang-tiang tersebut bertujuan agar struktur bangunan yang diperluas semakin kokoh. Tiang-tiang asli dibangun tidak menggunakan semen, tetapi terbuat dari pasir, kapur, dan putih telur sebagai perekatnya. Sedangkan tiang tambahan menggunakan beton dan semen, ujar Ahmad Asnawi bin Wuk, pembantu umum dan sesepuh masjid. Masjid ini memiliki beberapa pintu yang menjadi pemisah sekaligus jalan masuk bagi laki-laki dan perempuan. Bagi jamaah perempuan, pintunya terletak di belakang masjid yang bersebelahan dengan tempat wudhu dan kamar mandi yang tidak terpakai lagi. Sedangkan bagi jamaah laki-laki melalui 2 pintu besar yang terletak di depan masjid. Kedua pintu tersebut terbuat dari kaca yang untuk membukanya harus digeser, meniru pintu rumah di Jepang. Saat memasuki masjid, deretan tiang-tiang yang berjajar laksana paku raksasa seakan menyapa. Namun, tiang-tiang asli yang berjumlah 18 buah itu semuanya sudah dilapisi dengan kayu. Menurut Ahmad Asnawi, penambahan kayu tersebut agar terlihat lebih serasi dengan bangunan kayu lainnya. Apabila kita melangkah lebih jauh ke dalam, tepatnya di bagian depan masjid, terdapat sebuah mimbar kayu yang dihiasi pula dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran. Di sebelah kanan mimbar yang dipisahkan oleh pondasi bangunan lama, ada sebuah pintu kayu yang berukuran besar. Di baliknya banyak terdapat nisan-nisan kubur, mulai dari ukuran kecil sampai besar. Ternyata di tempat itulah Sultan Abidin beserta keluarga dan kerabatnya dimakamkan. Perlu diketahui, tercatat dalam prasasti yang berada di depan masjid, perubahan terakhir masjid ini dilakukan pada masa duli yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah sekitar tahun 1972. Masjid ini diperluas hingga dapat menampung 2.500 orang jamaah. Selain itu, sebuah menara kembali didirikan disertai penambahan beberapa kubah kecil yang seluruhnya berjumlah 8 buah. Minimnya minat masyarakat mempelajari Al-Quran mendorong pengurus Masjid Abidin untuk lebih banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Bagi para orang tua, ada kegiatan pengajian yang diselenggarakan 2 kali seminggu, yaitu setiap Ahad malam Senin dan hari Rabu malam Kamis. Rutinitas yang lain adalah kuliah 7 menit setelah sholat maghrib yang dilakukan secara bergiliran oleh para petugas yang telah ditentukan. Namun khusus setelah sholat subuh,
kultum langsung diisi oleh para imam-imam masjid. Selain itu, setiap jamaah selesai menunaikan sholat Isya, biasanya dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran secara bergantian. Para pengurus masjid juga mengadakan kegiatan pembacaan ayat kursi setiap malam Jumat. Pembacaan ayat-ayat kursi sudah dilakukan sejak lama dan turun-temurun. Kegiatan masjid ini semakin semarak tatkala bulan Ramadan tiba. Pintu-pintu masjid akan dibuka selama 24 jam. Setiap selesai sholat fardu, ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan pembahasan tafsirnya oleh para ulama yang sudah ditentukan jadwalnya. Pada malam harinya akan diselenggarakan sholat malam yang diikuti oleh banyak jamaah. Kegiatan itu semata-mata untuk meningkatkan aktivitas religius masyarakat Kuala Terengganu. Bagi para musyafir dan masyarakat sekitar masjid disediakan makanan dan minuman untuk berbuka. Semua itu diperoleh dari sumbangan para donatur dan jamaah masjid yang terkumpul sedikit demi sedikit. Makanan yang disajikan berupa nasi gemuk atau nasi putih beserta lauk pauk dengan teh tawar atau air sirup untuk minumannya. Terkadang ada pula sumbangan kurma dari para pedagang yang berjualan di sekitar masjid. Hal menarik yang bisa kita temui di masjid ini adalah keberadaan tempat penitipan anak. Bangunan itu didirikan sekitar tahun 1990 dan menempati lokasi sebelah kiri masjid dengan struktur bangunan memanjang dan berlantai 2. Tempat penitipan anak itu sendiri berada di lantai atas. Tempat tersebut dibangun dan dikelola oleh masjid untuk membantu para orang tua yang sibuk bekerja. Mereka bukan sekedar menitipkan anak semata, tetapi diwajibkan pula untuk membayar iurannya. Sebab anak-anak mereka yang berusia 2-5 tahun akan diasuh dan dididik agama oleh para guru yang semuanya adalah perempuan yang lulusan dari sekolah khusus guru agama. Waktu penitipan anak dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang. Sampai saat ini tercatat ada sekitar 60 anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Para pengurus masjid belum lama ini membuat sebuah rencana untuk melakukan renovasi dan perbaikan bangunan-bangunan masjid yang mulai lapuk dimakan usia. Mereka sudah mengajukan proposal yang berisi anggaran dana ke berbagai instansi yang terkait di Malaysia. Sisi bangunan yang menjadi fokus perbaikan adalah bagian atap masjid beserta menara yang banyak mengalami kerusakan. Selain itu, ada rencana lanjutan yang menjadi agenda pengurus sekaligus pemerintah setempat. Masjid ini akan dioptimalkan menjadi objek ziarah wisata yang dapat menghasilkan dana lain untuk perawatannya. Para pengurus masjid berharap setelah semua agenda itu terlaksana, masjid ini bisa lebih meriah dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaannya. Semoga rencana dari pengurus masjid Kuala Terengganu bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.